Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pencabangan pada Visual Basic. Oke, baik. Studi kasus yang kita akan buat di sini adalah proses konversi dari nilai angka menjadi nilai huruf pada penilaian. Oke, baik. Kita akan letakkan beberapa kontrol untuk mendemokan bagaimana implementasi pencabangan pada Visual Basic. Nah, pertama kita akan letakkan sebuah label 1. Nah, kemudian kita akan letakkan text box. Lalu kita akan letakkan label di bawahnya. Jadi untuk sementara ada 3 label. Oke, baik. Berikutnya kita letakkan lagi label. Lalu kita akan letakkan text box sini. Lalu kita tambahkan lagi oke, baik. Lalu kita tambahkan 2 buah button. Oke, baik, untuk sementara rancangannya itu ada 6 buah label, 2 buah text box, dan 2 buah button. Nah, untuk label 1 itu property text-nya kita bisa ganti jadi input nilai angka. Oke. Nah, untuk label 2 ganti property text-nya konversi nilai huruf. Nah, untuk label 3 property text-nya kita kasih dengan karakter negatif strip. Name-nya kita ganti dengan label nilai huruf. Nah, jadi label 3 ini name-nya akan berubah, akan kita ganti menjadi label nilai huruf. Nah, khusus untuk label 3 ini kita akan sedikit besarkan supaya kelihatan jelas. Nah, kita akan besarkan sedikit. Bisa. Nah, label 4 property text-nya buat nilai huruf. Nah, untuk label 5 property text-nya konversi nilai angka. Nah, untuk label 6 teksnya kita akan isi dengan strip atau minus. Lalu name-nya kita akan ganti label nilai angka. Nah, ini juga akan sedikit kita besarkan. Oke. Nah, untuk button 1 name-nya kita akan ganti konversi 1. Untuk button 1 teksnya kita ganti dengan konversi, name-nya button konversi 1. Nah, untuk button 2 name-nya btn konversi 2. Nah, teksnya sama konversi 3. Oke, inilah rancangan setelah kontrol-kontrol digunakan di konfigurasi propertinya. Nah, jadi tujuannya adalah jika pengguna menginput nilai angka di sini, lalu klik tombol konversi, maka akan keluar nilai huruf dari nilai angka yang diinputkan. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke halaman codingnya. Pertama, kita akan fokus di button konversi 1 yang merubah nilai huruf, nilai angka menjadi nilai huruf.
Nah, sini kita akan mendemokan bagaimana proses pencabangan pada Visual Basic. Nah, jadi pertama sekali kita akan baca nilai yang diketikkan di textbook1.text. Nah, jadi textbook 1 supaya kita ganti juga property name-nya menjadi txt nilai angka. Nah, jadi textbook satunya diganti name-nya dengan txt nilai angka. Untuk textbook yang kedua diganti txt nilai huruf. Oke, baik. Nah, jadi di sini, yang kita ambil adalah txt nilai angka. Nah, setelah itu kita akan periksa kondisi if. Nah, jadi pencabangan pertama yang dimiliki oleh Visual Basic adalah perintah if untuk mengetes kondisi. If nilai sama dengan 80, dan maka label nilai huruf adalah A. Nah, jadi logikanya di sini adalah jika nilai yang diperoleh dari nilai yang diinputkan di txt nilai angka itu nilainya sama dengan 80, maka label nilai huruf properti teksnya akan diisi dengan A, teks A. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, input nilai angka 80, maka kita akan konversi. Nah, muncul di sini nilai hurufnya A. Oke, nah jadi sampai sini kondisi ini berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kalau yang diisi itu nilainya adalah 79? Nah, di sini tidak ada perubahan sama sekali pada nilai huruf hasil konversi karena tidak ada kondisi yang memenuhi dari nilai yang diinputkan. Jadi logikanya pertama membaca nilai dari txt nilai angka. Nah, jadi kondisi saat ini adalah 79. Yang kedua adalah memeriksa apakah nilai yang diinputkan itu 80. Nah, jadi karena kondisi saat ini yang diinputkan adalah 79, maka tes kondisi ini tidak bernilai true. Artinya logikanya tidak benar. Jadi ini tidak memenuhi. Karena ini tidak memenuhi, maka proses akan langsung lompat ke NIF. Nah, jadi karena proses langsung lompat ke NIF dan tidak ada perintah atau kode program lain di bawahnya, maka proses langsung berhenti. Jadi tidak terjadi apa-apa. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan tambahkan kondisi bagaimana kalau nilainya lebih besar dari 80. Nah, kalau kita isi 80, nah itu tidak terjadi apa-apa karena kondisinya di sini label nilai huruf berisi A kalau nilainya itu lebih besar 80. Jadi kita akan coba 81. Nah, baru dia keluar A. Oke. Nah, ini adalah implementasi pencabangan sederhana menggunakan if. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan else. Nah, jadi else ini adalah kondisi lain jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Jadi else, kondisi lainnya. Jadi kalau kondisi nilai lebih besar 80 tidak terpenuhi, maka perintah yang ada di dalam else inilah yang akan dijalankan. Oke, kita akan coba. Oke, kalau kita isi 80, maka dia akan keluar tidak diketahui. Karena kondisi di awal, if nilai lebih besar 80 itu tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke dalam bagian else, yang mana berisi tidak diketahui. Nah, bagaimana kalau kita isi 81? Nah, dia langsung mengganti nilai jadi A. Nah, jadi kondisi di awal sudah memenuhi, maka langsung menjalankan proses yang ada di dalam kondisi if pertama. Jadi else ini tidak akan dijalankan lagi. Nah, jadi
If else ini pada intinya adalah menjalankan blok atau program atau kode program di mana kondisi yang memenuhi. Jadi kalau tidak memenuhi, itu tidak akan dijalankan. Jadi contoh seperti ini, dia pertama sekali periksa lulus 80, karena dia memenuhi, maka dia langsung mengisi label nilai huruf teks itu A. Sedangkan kondisi else ini tidak lagi dijalankan, karena sudah memenuhi di tes kondisi yang pertama. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah kita akan mencoba multi kondisi. Nah, jadi di sini pada tutorial ini kita akan mengikuti pedoman yang mana nilai A itu nilainya adalah 80 sampai 100. Jadi dengan kata lain kondisi yang kita miliki A ini harus di antara 80 sampai 100. Nah, untuk multi kondisi kita dapat menggunakan logika AND atau logika OR. Nah, jadi pada kasus ini kita akan coba buat nilai lebih besar sama dengan 80 and nilai lebih kecil sama dengan 100. Nah, jadi dengan kata lain, label nilai huruf teks itu berisi A jika nilai itu lebih besar sama dengan 80 dan nilai itu lebih kecil sama dengan 100. Jadi dengan kata lain logika AND ini mengharuskan nilai itu di antara 80 dan 100. Oke, nah kita akan coba. Kita akan coba inputkan 95 misalnya. Nah, maka akan keluar A. Nah, bagaimana kalau kita inputkan di luar, misalkan 101? Nah, itu langsung tidak diketahui, karena logika kita itu, nilai itu harus lebih kecil sama dengan 100, dan lebih besar sama dengan 80. Jadi, di antara ring 80 sampai 100. Nah, ini contoh. Oke, baik. Nah, kita akan coba menerapkan bagaimana mengkondisikan nilai yang hurufnya B+. Nah, di pencabangan kita bisa tambahkan pencabangan else if. Nah, di sini else if nilai lebih besar sama dengan 73, lebih kecil sama dengan 79. Lebih besar sama dengan 73 and nilai lebih kecil sama dengan 79. Nah, di sini else if ini adalah kondisi lain jika if tidak terpenuhi. Jadi if ini adalah pemeriksaan pertama. Untuk pemeriksaan selanjutnya itu dapat menggunakan else if. Nah, jika if tidak memenuhi, else if-nya juga tidak memenuhi, maka baru akan masuk ke bagian else. Oke, baik, kita akan coba nilai huruf teks sama dengan B+. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, di sini kita akan coba 78. Oke, keluar ya, B+, kita akan coba 79. Nah, B+, kita akan coba 80. Jadi A. Oke, nah sampai sini kondisi logikanya sudah benar, konversi juga berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk kondisi yang berikutnya. Nah, di sini kita bisa langsung 45 sampai 54 adalah D. 5 sampai 54 adalah D. Nah, kita paste lagi. Nah, khusus ini, nah 44 ke bawah, berarti cukup satu kondisi saja kita cek. Jika nilai lebih kecil sama dengan 44. Nah, ini kita langsung kasih nilai E. Oke, baik. Nah, ini konversi logika yang dapat digunakan untuk konversi nilai dari angka menjadi huruf. Nah, jadi di sini dapat kita perhatiin untuk penggunaan if, pencabangan if itu diawali dengan perintah if saja untuk kondisi pertama. Nah, jadi jika kondisi pertama tidak memenuhi, maka dia akan masuk pemeriksaan ke kondisi kedua. Jika kondisi kedua juga tidak memenuhi, dia akan lanjut ke
kondisi ketiga, dan seterusnya sampai else. Else ini menandakan bahwa kalau kondisi if di atas ini tidak ada yang memenuhi, maka dia akan langsung masuk ke else, tidak diketahui. Oke, nah baik, kita akan coba. Nilai angka katakanlah 67 ya. 67 berarti B. Nah, di sini memenuhi ya. 67 ini kan berada di antara 65 dan 72. Jadi logikanya adalah pertama dia cek apakah besar sama dengan 80 sampai 100? Tidak. Nah, karena tidak, pemeriksaan kedua, apakah nilai di antara 73 sampai 79? Tidak juga. Oke, dia masuk ke yang ketiga. Apakah nilai lebih besar sama dengan 65? Ya, memenuhi. Dan lebih kecil dari 72, lebih kecil sama dengan 72, ya, memenuhi juga. Maka label nilai huruf teks akan diisi dengan B. Oke, nah itulah tadi pencabangan menggunakan if, else if pada pemrograman visual. Nah, jadi pencabangan ini dapat dibuat sebanyak yang dibutuhkan. Nah, jadi else if ini dengan catatan digunakan kalau kondisi itu lebih dari satu. Ya, kondisi itu lebih dari satu. Nah, jadi kalau kondisinya hanya satu, cukup menggunakan if saja dan kombinasi dengan else untuk mengantisipasi kalau ternyata kondisi di if ini tidak terpenuhi. Nah, jadi berikutnya kita akan coba melakukan konversi dari nilai huruf ke nilai angka. Oke, baik. Nah, di sini kita akan coba pilih button konversi 2, objeknya button konversi 2, di event klik. Oke, nah ini button konversi 2 ini digunakan untuk event button konversi dari nilai huruf ke nilai angka. Baik. Nah, di sini sama, kita sediakan nilai. Cuman bedanya di sini kita akan menggunakan string ya, karena kita mau konversi dari huruf ya, dari huruf maka kita akan pakai string. Nah, di sini nilai itu langsung kita baca dari txt nilai huruf dan teks. Jadi tidak ada konversi menggunakan val. Artinya yang kita baca hanyalah nilai teksnya saja. Nah, untuk yang di konversi 2, kita akan mencoba menggunakan teknik pencabangan kedua yang ada pada Visual Basic, yaitu penggunaan select case. Jadi perintahnya di sini diawali dengan perintah select, lalu nilai yang akan dicek. Nah, baru kalau case-nya A, maka label nilai angka .text itu akan berisi 80 sampai 100. Oke, kalau case-nya else, label nilai angka .text itu tidak diketahui. Oke, nah di sini pencabangan menggunakan select case itu sebenarnya sama konsepnya dengan pencabangan menggunakan if else ya. Cuman ya bedanya pada select case ini dia langsung memeriksa nilai ini apakah sesuai dengan case yang kita tentukan. Nah, jadi sebenarnya lebih sederhana dari if else. Nah, jadi kalau memang nilai ini bernilai A, jadi cara bacanya adalah select case nilai, pilih kasus isi dari variabel nilai. Jika kasus isi variabel nilai adalah A, maka lakukan label nilai angka teks itu 80 sampai 100. Nah, case else ini sama dengan else pada if ya. Artinya jika case-case di atas atau kondisi-kondisi di atasnya itu tidak ada yang terpenuhi, maka akan masuk kemari. Jadi label nilai angka teks akan keluar tidak diketahui. Oke, kita akan coba input nilai huruf, katakanlah kita akan coba konversi. Nah, di sini keluar nilai angkanya kisarannya adalah 80 sampai 100. Nah, jika kita input yang lain, katakanlah C, maka di sini akan keluar tidak diketahui karena memang
Untuk case C kita belum sediakan. Ya. Nah, baik, berikutnya kita akan coba sediakan. Nah, di sini kita akan coba. Nah, kita akan coba inputkan nilai C+. Nah, jadi kombinasi nilai angka C+ itu berkisar dari 61 sampai 64. Nah, jadi select case-nya berjalan dengan baik, yang dimana dia akan membaca nilai yang kita inputkan, lalu dia akan memeriksa satu-satu apakah nilai yang kita inputkan bernilai A. Kalau iya, maka tampilkan 80/100 untuk label nilai angkanya. Jadi karena kita inputkan adalah C+, maka yang berjalan adalah proses label nilai angka teks itu 61 sampai 64. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau C-nya kecil, apakah dia menemukan? Nah, ternyata tidak diketahui. Nah, jadi case ini bersifat case sensitif. Nah, jadi dia akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Oke, baik. Baik, itulah contoh penggunaan pencabangan sederhana yang pada video ini kita contohkan pada proses konversi nilai. Ya, jadi pada dasarnya pencabangan pada Visual Basic itu dapat menggunakan if else dan dapat menggunakan select case. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.